Perkenalkan, saya Herlin Prasetyanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, kelas 11 545, dengan fasilitator Bapak Wahyudi dan pengajar praktik Ibu Yuli Finalia. Di sini saya akan membuat diseminasi modul 1.4 budaya positif terhadap rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya, sudah selesai memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia menghadiri diseminasi calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, sebelumnya perkenalkan fasilitator dulu, fasilitator saya dan pengajar praktiknya. Ya, ini bergerak dan menggerakkan itu semangat kita. Oke, modul 1.4 diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Dengan pengajar praktik saya dan fasilitator saya, yaitu Bapak Wahyudi. Beliau kasih kurikulum pengawas di Disdikbud juga di Magelang. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan, saya mempunyai didampingi oleh fasilitator dari Magelang, beda kota ya. Sekarang pengajar praktiknya yaitu Bu Yuli Finalia, yaitu dari Kepala Sekolah SD Kaligowong. Kemudian saya sendiri, Herlin Prasetyanti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Saya berada di kelas 11 545 BPGB Jawa Tengah. Oke, tadi kan Bapak Ibu setelah mengajar terus langsung datang ke sini deh, ke ruangan ini. Kita ice breaking dulu supaya fresh ya. Mohon berdiri Bapak Ibu. Mohon berdiri. Sebenarnya tadi mau simple, saya mau hanya senyum saja selama 30 detik. Akan tetapi ketika saya melihat keceriaan Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu semua di siang hari ini, saya ada banyak sekali, ada guru IPAS dan matematika, maka kita agak berkeleok sedikit nanti. Berliuk-liuk. Oke, kita berhitung ya. Contoh dulu ya Bapak Ibu. Nanti ketika saya kita bernyanyi sedikit. 1 ditambah 1 gitu ya, sama dengan 2. Dua gitu ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, jadi kalau 8 tadi lekuk tubuh kita 2 kali, tapi kalau 6 nanti 1 kali. Oke, ya. Praktek ya. kedengar ada pesan Anda. Oh ya. Praktek. Oh, sini aja nggih. Yuk, kita mulai. 1 2 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan untuk Bapaknya semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih sekali. Semoga dengan ice breaking tadi kita sudah agak refresh ya. Baiklah, kita segera mulai, yaitu di budaya positif ini. Sebelumnya kita ke
pemikiran Ki Hajar Dewantara dulu. Saya itu yang ke-12, alhamdulillah ini di SMK Negeri 1 Wadas Lintang banyak sekali sudah guru penggerak yang akan memajukan SMK Negeri 1 Wadas Lintang, juga akan lebih memenuhi kebutuhan peserta didik di SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Ya, tadi Ki Hajar Dewantara, sebelum kita ke budaya positif, Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan yang diterapkan oleh beliau adalah menciptakan menuju peserta didik yang bahagia. Kita harus dalam kegiatan pembelajaran kita harus memperhatikan minat, bakat, potensi peserta didik kita supaya tujuan pembelajaran akan lebih optimal dan maksimal nih Bapak Ibu. Maka dari itu kita harus membiasakan di sekolah kita budaya-budaya positif atau pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya akan melatih atau membawa peserta didik ke profil pelajar Pancasila. Oke, kita diskusi di sini kan kita sharing baik nih Bapak Ibu, bukan saya selain tujuan ini untuk mengimbaskan dari pendidikan, saya mengikuti pendidikan guru penggerak, selain itu juga untuk kita sharing baik mengenai kemajuan SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Oke, apakah budaya positif sudah diterapkan di sekolah kita, Bapak Ibu? Sampun. Sudah ya? Sudah. Apakah budaya positif itu kira-kira kalau tadi Bapak Ibu ngendikan sudah diterapkan pembiasaan-pembiasaan atau budaya positif di sekolah kita. Nah, kira-kira apakah budaya positif itu? Kalau menurut Bapak Ibu? Ya, Bu Friska? Kebiasaan. Bisa pembiasaan yang positif, yang baik. Oke, kalau dari bapak mungkin? Pak Solihun itu sudah senyum-senyum. Dan mau keluar kata-kata. Apakah budaya positif itu? Kalau menurut bapak menurut Pak Solihun saja kira-kira. Tadi kan budaya positif sudah kita terapkan, terus apalagi sudah ada guru-guru penggerak, lulusan guru penggerak, terus kita sudah melaksanakan dengan adanya pembiasaan seperti 5S ya di sekolah kita. Itu kira-kira budaya positif itu berarti apa ya? Ya, sesuatu atau perilaku yang baik-baik ya, perilaku yang positif. Oke, sepakat ya Bapak Ibu semuanya? Sepakat. Sekarang contoh budaya positif yang sudah diterapkan. Membaca Asmaul Husna di pagi hari. Iya, betul sekali. Iya, sepakat Bu. Iya. Oke, ketika kita sebelum melaksanakan tadi sudah dari pintu gerbang, peserta didik kita itu mungkin kemerungsung ya dari rumah kita sendiri ya Bu. Saya sendiri kalau dari rumah kalau pagi hari seperti perang gitu, kemerungsung, terus akhirnya kita sambut mereka dengan senyuman, kita sambut mereka dengan kebahagiaan. Kita salim, sapa, santun, sampai senyum kata Pak Safri ya biasanya, sampai senyum. Ya akhirnya kan kita tersenyum gitu dengan kehadiran peserta didik. Nah, mereka akan lebih fresh ya, lupa dengan masalah-masalah yang tadi mungkin dibangunkan orang tua, dia harusnya masih ngantuk, harus dibangunkan untuk sholat subuh dan sekolah seperti itu, jadi senyum. Terus di kelas nanti ada Asmaul Husna, ini pembiasaan. Lalu kalau saya pribadi di mapel saya nanti ada melatih integritas peserta didik. Yaitu dengan membaca Pancasila, menyanyikan lagu nasional. Saya kira semuanya setelah Asmaul Husna menyanyikan lagu nasional atau lagu kebangsaan, kemudian pendidikan Pancasila, yaitu nanti peserta didik maju secara bergantian membacakan Pancasila seperti itu. Jadi ini saya rasa setiap peserta didik memang sudah bisa semuanya dari PAUD mungkin dari TK, SD, tetapi ketika disuruh maju itu beda Bapak Ibu. Kadang peserta didik kita ada yang lupa dengan salah
satu bunyi sila mungkin di sila kedua atau sila keempat, jadi semuanya itu ikut Ngeblank. tertawa, ngeblank ya, seperti grogi mungkin. Jadi untuk melatih integritas juga untuk melatih kepercayaan diri peserta didik itu pembiasaan yang saya lakukan. Oke, saya rasa hampir semua kita sama. Terus ada sholat duha, kalau itu ya kemarin kegiatan P5 ada sholat duha, pembacaan Quran surat Al-Waqiah, itu merupakan pembiasaan yang baik, yang apa ya, berbudaya positif sudah kita. Oke, next Ibu. Terkesima. Next, oke. Sekarang kita sebelum ke materinya, sebelum ke isi inti dari budaya positif, coba ada pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman dengan anak, mungkin ada anak yang terlambat, terus kita suruh push up atau lari, apakah itu hukuman tersebut akan mendisiplinkan anak? Ada yang tidak dari Bu Friska, yang lain bagaimana? Akan mendisiplinkan anak, setuju nggak ini, sepakat dengan pernyataan ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, mungkin bisa ya. Oke, kita tampung. Oke, terus pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Ya, tidak. Oke, ini kita tampung-tampung aja dulu. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Mungkin iya, penghargaan, pujian gitu bisa ya, nanti kita dalami lagi. Coba lari keliling lapangan 3 kali setelah terlambat masuk ke kelas. Bisa. Ini hukuman apa merupakan hukuman atau apa yang kita sebut tadi konsekuensi? Hukuman ya. Lari keliling lapangan 3 kali ketika terlambat masuk pembelajaran PJOK. Nah, ini hampir mirip, tetapi ada tambahannya, yaitu terlambat masuk pembelajaran PJOK. Nah, nanti kita setelah masuk ke intinya, apakah nanti bisa disebut ini hukuman atau sebuah konsekuensi. Nah, next. Lanjut. Oke, jadi topik nanti yang ada di diseminasi budaya positif ini, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti di sini ada video saya, Bapak Ibu. Oke, lanjut next. Perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya yang positif di sekolah kita, itu kita perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Jadi lingkungan yang positif itu akan mendukung budaya yang positif juga. Lingkungan yang aman, nyaman, agar siswa-siswi kita mampu berpikir ya, fresh, dia tidak tertekan, lalu bisa bertindak, bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, kemudian dapat mencipta dengan merdeka. Nah, merdeka di sini bukan merdeka bebas ya Pak, Bapak Ibu, tetapi merdeka di sini yaitu mulai dari diri. Ya, lalu yang R yang kedua nopo Bu yang sudah lulus pendidikan ini. Sudah tertimbun. Iya, nanti ruang kolaborasi. Jadi dari mulai diri sendiri. Jadi peserta didik melakukan budaya positif dimulai dari kesadaran dirinya sendiri. Ya, nanti kemudian dia bisa mendemonstrasikannya kepada teman-teman, kemudian bisa aksi nyata ya, mengaksinyatakan tindakan tersebut yang sudah dilakukan, dibiasakan di sekolah. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Oke, next.
Nah, tapi di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol tersebut, yaitu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsinya sebelum kita ke intinya ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, nanti akan lebih kita bisa setuju atau tidaknya, nanti kita mendalami inti dari diseminasi ini. Next. Oke, di sini mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol ya. Kalau stimulus responnya itu realita kebutuhan kita sama. Oh ya, dari ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu tuh ingin diapakan sih? Apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu? Apa yang ingin dibutuhkan oleh Bapak Ibu? Apanya? Dalam kehidupan ya kita sehari-hari, kita ingin diapakan sih oleh orang lain atau orang terdekat dengan kita gitu, merasa ingin dimanja. Pak Safri, wah udah Pak Safri, iya. Oke, kalau yang lain ini di apa Bu Emi disayangi. Oke, akhirnya tertuang di sini. Oke, kita di sini bukan hanya sharing tapi juga curhat. Ya, nah itu ingin kebutuhan dari rasa sayang, terus aman, rasa aman, terus ingin tadi Pak Safi ingin dimanja. Oh, kalau saya saya semuanya masuk. Tadi yang pengen dimanja, dari Bu Emi pengen disayang, dikasih perhatian, ya kan? Nah itu. Kalau saya pengen duit yang banyak. Pengen duit yang banyak. Ya. Oke. Ya itu rasa keinginan yang ternyata Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari teori ini dari guru penggerak, belum menyadari bahwa ketika peserta didik itu melakukan suatu mungkin bukan pelanggaran, mungkin kayak tadi terlambat ke sekolah gitu. Ternyata mereka juga ingin ada perasaan atau ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari peserta didik tersebut, peserta didik kita. Mungkin terlambat karena tidak ada yang memperhatikan di rumah. Terus mungkin karena kurangnya perhatian, kurangnya rasa kasih sayang. Nah ini maka kita perlu ada strategi atau teori tertentu dalam menyelesaikan masalah peserta didik kita supaya mereka bisa mempunyai semangat atau motivasi untuk belajar. Seperti itu. Next. Lanjut Ibu. Oh ya, ini ada satu kasus. Kalau tadi saya menceritakan keterlambatan, ini ada kasus yang lain, yaitu di SMK Antah Berantah sana, kalau berbahasa Indonesia menceritakan di SMK Nasional ya. Wali kelas Bu Ani, atau ini kami ganti ya Bu Herin bisa, adalah wali kelas 10 TKL 1 sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Kita sebut Safri ya. Dan beberapa anak di kelas 10 TKS 1 yang telah datang padanya dan mengeluh bahwa Safri ini seringkali meminta bekal makanan milik teman-temannya secara paksa. Nah, kalau tadi Safri ya. Jadi kalau tadi saya mencontohkan anak yang terlambat, mungkin ada kebutuhan dasar anak kita yang belum bisa terpenuhi, akhirnya dia terlambat ke sekolah. Nah, ini ada kasus yang lain, yaitu meminta bekal makanan milik teman-temannya secara paksa. Nah, ini perlu kita sebagai wali kelas juga cari tahu Bapak, penyebabnya apa, alasannya kenapa seperti itu. Nah, sekarang saya bertanya, jika Anda mengalami situasi seperti Bu Herlin tadi, apa yang akan Anda lakukan?
Memberi sapi lucu. memberi Safri bucu ya langsung seperti itu Bu ketika jenengan maaf nyon sewu nih, jenengan itu menemukan Safri mengambil makanan itu langsung sini Safri tak kasih nih bucu seperti itu Bu langsung respon kalau Bu Umi Kan sayang sama Safri. Bu Hati mempraktekkan seperti Nggih. itu mengambil Nggih. satu kasih. No, ya betul itu tidak baik. Tapi adakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Umi sebagai wali kelas selain memukul tadi dengan tangan ya, habis dipukul terus pipon Bu dielus, itu masih lucu gitu. Apakah ada langkah-langkah coba yang lain, pendapat yang lain? Ini tadi dari Bu Friska. Tambahan, jadi habis dipukul oleh Bu Umi, terus Bu Friska memberikan saran dikasih sayang, gitu dielus. Tapi kita anak SMK Ibu, ya mungkin itu kalau SD, ini ya kita elus, kita anak SMK loh Bu. Monggo Bapak mungkin dari Bapak Abdullah. Kan saya menerima bujinya. Saya jadi apanya? Temannya? Seandainya jadi wali kelas Pak. Wali kelas. Nggih. Seandainya jadi wali kelasnya. Saya kan wali kelasnya. Oke. Pasti saya akan panggil si Safri ini. Nggih. Mas Safri. Dalam, mau ini sih, sudah sering kali Safri itu meminta makanan. Makanan. Jangan ya, Dik. Nggih. Nah, Safri itu Jangan ya, Nak ya. Dicari penyebabnya gitu. iya, Nggih. sebetulnya ada masalah apa gitu kok setiap hari kok meminta gitu. Nggih. Iya. Ya, berarti ada tambahan. Wah, semakin kita lengkap. Nah, ini gunanya kita diskusi nggih di sini Bapak Ibu kita sharing dari Bu yang wali kelas ada yang lembut, lemah lembut langsung saja dikasih tanpa itu nggih kasih yuk daripada ngambil milik teman ini saya kasih bucu. Kemudian kalau dari Bu Umi tuh pukul karena sudah nggak sabar lu kamu kok setiap hari sih seperti ini ambil milik teman gitu udah gregetan gitu nggih terus pukul. Terus kalau dari Bu Friska tadi dikasih kebutuhan yang belum salah satu kebutuhan si anak tersebut tapi belum tanya penyebabnya apa langsung wah dielus saja dikasih perhatian gitu disayang jangan lagi mengambil milik teman sambil mengelus gitu nggih. Tapi kita kembali lagi ke SMK ini kayaknya belum bisa diterapkan seperti itu. Jangan Oke, sampai ya. bisa terus pakai kata tadi gerakan jenengan gitu nggih. Diperbaiki direvisi oleh Bu Friska yaitu menghaluskan melembutkan dengan kata-kata tidak hanya dengan perilaku seperti itu nggih. Bagus apresiasi untuk Bapak Ibu semua. Kemudian dari Pak Abdullah ya luar biasa dulu salut terima kasih. Terus kemudian dari Bapak Abdullah tambah bijak lagi ini sudah nanti bicara tentang sebagai manajerial nanti ada Bapak kita belajar tentang itu ya sebagai manajerial ini sudah diterapkan oleh Bapak Abdullah yaitu dicari dulu penyebabnya kenapa kok sering melakukan hal tersebut kemudian baru diambil solusinya langkahnya. Oke, next. Bagus itu semua jawaban yang luar biasa Bapak Ibu. Oke, nah kita sampailah dari tadi pendapat-pendapat Bapak Ibu maka disiplin positif ya, yaitu ingin dong saya dibantu dong membacakannya. Nggih. Pak Siti Kurniawan gantian. Oke Bu, Nggih. yang positif adalah suatu pendekatan Sambil saya minum. menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan dia. Bentuk orang itu cukup Disiplin 16. positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Selain menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Bagi seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke Arah yang lebih baik. Oke, nggih. Terima kasih ya tadi yang sudah kita
diskusikan juga, sudah masuk di sini ya Bapak Ibu, bahwa disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan yang untuk menerapkan disiplin anak tanpa hukuman dan hadiah ya. Dengan kita menerapkan disiplin positif, kita cari dulu nih motivasi intrinsiknya atau ekstrinsiknya, kemudian baru kita mengharapkan tidak ada kekerasan atau tidak ada hukuman, tetapi konsekuensi itu berjalan. Nah, dengan tadi di awal kita sudah membuat keyakinan kelas, ya, kita adanya pembiasaan sehari-hari, kemudian yang kita lakukan setiap paginya di kelas juga sudah melakukan, terus bersama-sama dengan peserta didik membuat keyakinan kelas, maka akan tercipta disiplin positif. Oke, next. Nah, dan di dalam disiplin positif, nah ini ada nilai-nilai kebajikan yang universal, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu diantaranya nih yang kita di tujuan pembelajaran kita, profil pelajar Pancasila, kemudian beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global. Ini nanti bernalar kritis dulu, bergotong royong, MK-nya mandiri dan kreatif. Nyanyiin itu. Oh, nyanyi saya nanti kalau dinyanyi nanti kelamaan itunya. Nanti di lain kesempatan ya kita nyanyinya. Oke, next. Oh ya udah. Nah, maaf yang lambat adalah laptopnya. Motivasi perilaku manusia. Tadi ada kita singgung yang dibacakan oleh Pak Sidik Kurniawan. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yaitu yang dari dalam, yang berasal dari dalam dan dari luar. Ada yang dari dalam itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi sudah ada motivasi memang dari dalam diri anak tersebut. Lalu ada motivasi ekstrinsik yang berupa tadi hukuman atau tidak kenyamanan, terus ada penghargaan atau pujian mungkin ya dari guru kepada peserta didik, seperti itu. Next. Nah, hukuman, nih perbedaan kita hukuman dengan konsekuensi dengan restitusi. Nanti kita hubungkan dengan soal yang tadi setelah kita sudah mengetahui perbedaannya. Oke, hukuman itu biasanya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau hukuman itu sudah dibuat oleh pihak pemangku kebijakan biasanya di situ. Jadi sudah ada, mereka datang sudah ada aturannya bahwa kalau terlambat sekolah hukumannya seperti ini, itu seperti itu. Jadi lebih ke pemaksaan atau ketertekanan, ya. Tapi kalau konsekuensi, maka murid akan dibuat nyaman karena dibuat oleh dua pihak, tidak hanya satu pihak. Kalau ini kan bisa saja hanya pemangku kebijakan saja ya yang membuat, tetapi kalau konsekuensi itu dibuat oleh antara kita, misalkan konsekuensi di kelas berarti antara guru dan peserta didik, jadi lebih nyaman gitu. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi kalau tadi mungkin kembali ke soal tadi udah betul nggih, bahwa oh ini ya ada lagi soal, kita praktekkan lagi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin mencatatnya sampai berlembar-lembar folio itu. Misalkan tadi terlambat, udah kamu itu aja, saya tidak akan terlambat lagi, tulis dalam kertas 4 lembar folio. Nah, itu kalau kita sudah tadi melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi dan restitusi tadi, maka akan masuk, ini termasuk di hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti. Nah ini tadi hampir sama dengan kasus yang kita di pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Jadi kita harus membedakan. Kalau hanya berhenti di kata terlambat ini, berarti itu merupakan suatu hukuman. Tetapi kalau ada tambahannya itu mengikuti pembelajaran PJOK, berarti itu merupakan konsekuensi. Karena di sini tidak terlambat pun, kalau pembelajaran PJOK kan anak juga akan
disuruh pemanasan dulu gitu, biasanya yang guru PJOK, kebetulan ini nggak ada. Jadi tapi kan kita tahu ya waktu sekolah, jadi tidak hanya terlambat saja disuruh lari, tetapi kalau memang pembelajaran PJOK untuk pemanasan kan berarti lari terlebih dahulu, jadi tidak karena terlambatnya itu. Lalu Siti memecahkan vas kesayangan ibunya, terus kemudian ibunya memarahi dengan keras dan memukulnya. Nah ini tadi ada yang Bu Umi ada siswa yang ngambil makanan langsung aja dipukul. Berarti itu masuk dalam hukuman, tidak konsekuensi. Kemudian Andi tidak mengerjakan PR matematika. Nah ini banyak guru matematika, maka Andi mendapatkan nilai rendah. Nah ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Tidak mengerjakan ya, tidak dapat nilai. Iya, tapi ini dari gurunya itu dari apa? Akhirnya Andi itu mendapatkan nilai rendah, tidak diapa-apakan bu gurunya, tapi ini sudah otomatis Andi mendapatkan nilai rendah. Berarti hukum termasuk hukuman apa konsekuensi? Iya. Iya. Kalau dari guru Nggih. kalau Andi dari Nggih, Andinya konsekuensi. Oke, bisa itu masuk hukuman dan konsekuensi, tapi lebih ini merupakan konsekuensi alamiah. Lebih ke alamiah, karena kalau Andi tidak mengerjakan PR matematika, otomatis nilainya akan rendah. Kita nggak perlu langsung, kamu tidak mengerjakan PR matematika ya, salin itu, ulangi pekerjaan matematikanya sampai 100 kali itu. Nggak perlu kita seperti itu Bu, sudah tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran kita atau tujuan pendidikan kita, nggih. Tapi kita lebih memanusiakan manusia, yaitu Mas Andi. Kalau kamu tidak mengerjakan PR matematika, otomatis nilai Mas Andi akan rendah. Seperti itu aja udah. Anak akan pasti udah merasa bersalah seperti itu, nggih. Jadi termasuk konsekuensi alami. Next. Next deh. Ya, keyakinan. Dengan kita membuat keyakinan di kelas, maka akan ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Next. Ya, peraturan. Kalau peraturan itu monggo bisa dipirsani. Peraturan kata-katanya lebih tidak niku lebih negatif ya, ke arah negatif. Dilarang melakukan kekerasan seperti itu. Tapi kalau dalam keyakinan kelas yang sudah kita buat atau nanti setelah dari diseminasi, monggo bekal Bapak Ibu oleh-olehnya nanti bisa membuat keyakinan kelas dengan peserta didik. Tapi saya rasa ini karena kita sudah banyak guru penggeraknya dan Bapak Ibu juga sudah menerapkan di kelas, sudah membuat keyakinan kelas, maka kalau bergantian atau menunggu giliran, terus lebih kata-kata yang lebih positif yaitu menghormati orang lain atau bersabar ya, buat keyakinan kelas bersabar seperti itu. Jadi kalau ada peserta didik yang melanggar ini, diingatkan saja, keyakinan kelas apa, kamu kok tidak mau antri seperti itu. Oh, keyakinan kelas bersabar, bahwa kita harus bersabar seperti itu. Next. Udah, oke. 5 kebutuhan. Terima kasih Bumi. Ya, laptopnya sudah tua barangnya. Ya nanti setelah ini ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ini tadi ya, ketika saya bertanya ke Bapak Ibu tadi, kebutuhan apa atau Bapak Ibu ingin diapakan gitu, ingin dikasih apa? Nah ini termasuk masuk dalam bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar kita dari rasa sayang itu tadi biologis kita kan tadi yang dimanja-manja, masuk yang mana kalau dimanja-manja? Yang 1, yang 4 atau yang 5, yang 3, yang 2, yang 3, yang kesenangan? Iya, bisalah dengan dimanja-manja berarti kita ada kasih sayang dari suami kita. Ya bisa masuk di ini semua. Ya berarti kebutuhan dasar Bapak Ibu di sini aslinya sudah terpenuhi ada yang disayang, ada yang dimanja, ada yang dikasih perhatian.
Nggih. Lalu, nah ini monggo saged dipersani nih. Jadi kita jangan asal menghakimi peserta didik kita, nggih, atau memarahi peserta didik kita. Ya berarti kita harus inilah. Oh ternyata ada kebutuhan dasar dari peserta didik kita yang belum terpenuhi. Nah, tadi mungkin kalau yang bekal makanan tadi Ibu bisa saja dia itu karena Nggak ada yang masak. Iya, nggak ada yang masaki. Nggak ada yang masak, nggak ada yang ngasih berikan kasih sayang. Terus bisa saja bosan dengan menu yang di rumah yang dibawakan. Jadi dia tidak senang gitu, puas, hilang rasa kesenangannya gitu nggih. Nggih. Go next. Nah ini tadi yang di awal kita pemikiran KHD kita tadi sudah, jadi kita itu guru hanya bisa menuntun Bapak Ibu, menuntun peserta didik. Jadi kalau diibaratkan kita itu petani ya, berarti peserta didiknya itu padi. Jadi kita tidak bisa ketika petani mau menanam padi pengennya tumbuhnya jagung seperti itu, tidak Bapak nggih. Ya kalau suket itu nggih pengganggunya. Nah maka dari itu kita sebagai pendidik harus bisa memilih lahan yang baik untuk padi tersebut, lalu diberi pupuk yang baik, memilih benih yang baik supaya nanti menghasilkan padi yang baik pula. Next. Lalu bagaimana sih peran kita gitu ya, peran guru Memberi kasih sayang. memberi kasih sayang tadi nggih. Ya kita praktekkan coba. Sudah di next. Ya, perandangnya, maka mencari tahu atau memahami alasannya. Jadi kita tidak asal marah nanti nggih Bapak Ibu kalau di kelas sudah kita terapkan lagi, kita harus mencari tahu, memahami alasan dibalik perilaku murid-murid kita melakukan itu. Kemudian kita berkomunikasi dengan orang tua, nggih, lalu menyelenggarakan diskusi kelas, kemudian melibatkan seluruh kelas dalam kegiatan diskusi, terus memantau perkembangan murid tersebut. Nah, tadi yang terlambat tuh kenapa kita pantau, nggih. Lalu berkomunikasilah dengan semua pihak, kita kolaborasi dengan guru yang lain, saling sharing seperti itu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Nah, 5 posisi kontrol yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu kita sebagai guru berperan sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, nanti ada contoh-contohnya Bapak Ibu, teman, pemantau, manajer. Nah, kita lihat setelah ini contoh-contohnya sebagai penghukum itu yang seperti apa nih. Langsung saja Bu Umi. Ya, yang ini next. Nah, kita Bapak Ibu meresani Bu Heri nggih, meresani video ini. Tapi ini bukan saya, Bu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, sebagai posisi penghukum tadi kalau Bapak Ibu nih sakit ditinggali ya, kita lihat lagi next nggak apa-apa. Oh, next nggak Oke. apa-apa. Dah. Bareng. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Naren, Iya, karena nanti biar video kita Selamat kan pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak?
Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Bukan masalah. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala Lebih sekolah. lembut nggih, Bapak Sana Ibu. cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, menimbulkan rasa bersalah, suaranya lebih lembut. Next video yang ketiga. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Tapi kalau anak kita di SMP disayang, di SMK sayang-sayang kurang pas nggih. Menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Minggu ya nanti Kok akan itu. terlambat sih? Jadi memang ini dampaknya anak akan memperlakukan kita seperti teman. Jadi dia kurang bertanggung jawab, kurang tegas. Tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau di kita ini dilihat guru kan. Jadi suara guru akan ramah. Terus tapi dampaknya murid akan bergantung, lalu tidak mandiri, nggih, tidak bertanggung jawab. Next. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Nah, ini. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Agak datar perpaduan Kalian sudah tahu antara konsekuensinya jika terlambat hari. lembut tapi juga tegas kalau di sini. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, kalau di pemantau lebih datar, terus tapi murid juga akan bisa mengetahui konsekuensi yang sudah dilakukan. Next. Enggak, ini Selamat pagi, manajer. Bu. Yang Selamat terakhir pagi, Naren. sebagai manajer. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, kita sudah berperan mengingatkan peserta didik dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Setuju. Jadi, apakah Naren Lebih bijak ini ya, Bapak Ibu, lebih efektif. tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Nah, dan sudah mengetahui akar permasalahannya, kemudian peserta didik diajak untuk mencari solusi Saya akan coba untuk tidak lupa dari menyetel permasalahan alarm saya, Bu. ini. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya. Ya, Kak dia Emma. udah mencari Ada lagi solusi. selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Nah, nak sudah ada Jadi, prakarsa Naren perubahannya. akan setel alarm Dia bisa membuat perubahan. bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar Nah, ini tidak aktor terlambat dulu. bangun lagi.
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ini posisi manajer kelihatan lebih efektif ya, Bapak Ibu sepakat ya, bahwa tadi lebih netral, tidak emosional, tetapi di situ sudah dipertegas, lalu sudah bisa membuka pikiran peserta didik secara mandiri sampai apa yang harus dilakukannya, terus solusi permasalahannya, kemudian dia bisa akan berubah, punya keinginan untuk berubah juga dari peserta didik tersebut sendiri, punya kesadaran itu ya. Next. Nah, apakah kita sudah sesuai tadi Bapak Ibu sebelum dan sesudah diseminasi ini? Ya, saya nanti ini tadi aktor-aktor dulu yang berperan. Nanti di sini saya juga berperan dengan peserta didik, tapi contoh hanya nama samaran dan nama samaran dan perilaku yang tidak. Ini tidak sebenarnya sih, hanya contoh ini untuk tugas saja. Ya. Nah, langsung aja kita ke restitusi, Ibu. Ke restitusi aja, ya. Restitusi langsung. Nah, di sini nih pada intinya di mode ini. Nah, ini kita tayangkan, tayangkan dulu contoh tadi dari aktor-aktor. Sekarang kita ke, nah ini hanya kita baca saja cukup pada contoh. Nah, nanti restitusi yang saya laksanakan tuh mencakup 3 itu. Ada menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, Sebagai teman itu. Pengembang. kurang nah ini Tasala Pardia ini bukannya ke masjid untuk sholat duhur berjamaah, tetapi malah menuju ke kantin untuk jajan. Nah, ini saya berusaha untuk menanyakan, menstabilkan identitasnya, ya, menanyakan alasan mengapa melakukan hal tersebut. Oke. Kemudian ya, menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati tetapi tidak sesuai dengan perilaku si Mai ini. Nah, saya sudah bertanya Ibu, Bapak Ibu, kapan itu akan dilakukan perubahan si Mai yang tidak akan mengulangi lagi. Dia akan mengikuti sholat duhur berjamaah setelah ini. Nah, sudah pada kesimpulan kita, yaitu bahwa mewujudkan budaya positif itu memerlukan waktu yang tidak singkat, tetapi juga melibatkan seluruh pihak di sekolah. Nah, ini merupakan salah satu kolaborasi saya ya dengan Bapak Ibu untuk bersama-sama kita membiasakan budaya positif di sekolah kita, ya. Jadi sudah tidak marah-marah terus, ya, itu akan menaikkan darah tinggi kita juga, Bapak Ibu. Kita biar semakin awet muda, sehat. Kita melakukan 3 restitusi tadi apabila ada peserta didik kita yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, ya. Kita menanyakan alasannya dulu. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelumnya, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas? Cukup jelas, terima kasih. Semoga ini bisa kita praktekkan bersama. Oke, sebelum saya akhiri, coba memandang samping Bapak Ibu. Sampingnya dipandang dan berikan senyuman, ya, senyuman 30 detik saja, tersenyum. Ya, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Wardoyo. Saya sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Saya juga sebagai teman dari Ibu Herlin Prasetyanti yang merupakan salah satu peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Ibu Herlin terkait dengan budaya positif, saya mengamati apa yang telah dilakukan oleh Ibu Herlin itu semuanya sudah dilaksanakan dan dilakukan oleh beliau, sehingga terkait dengan budaya positif yang diterapkan oleh Ibu Herlin di SMK Negeri 1 Wadas Lintang sudah mencerminkan bahwa budaya positif itu akan berimbas kepada Bapak dan Ibu guru beserta kepada murid. Yang artinya apa? Yang artinya bahwa pelaksanaan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Herlin sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan barangkali program yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Herlin, sehingga pelaksanaan ini walaupun belum sempurna, tetapi ini menurut kami adalah pelaksanaan atau budaya positif ini, pelaksanaan budaya positif ini sudah menunjukkan hal yang positif untuk warga SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Demikian barangkali tanggapan saya. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kurniawan, salah satu guru di SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Dan hari ini saya mengikuti sharing praktik baik tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11, Bu Herlin Prasetyanti, Sarjana Pendidikan, sangat menginspiratif untuk kegiatan budaya positif di SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Semoga nanti ini tidak hanya seremonial saja dalam rangka menempuh pendidikan CGP di Angkatan 11, tapi nanti setelah ini bisa diterapkan di sekolah. Tentunya ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada namanya kolaborasi semua lini, baik dari pimpinan maupun rekan sejawat guru. Lebih-lebih di sini sudah banyak guru penggerak yang dari angkatan 6 sampai angkatan 10, hampir ada beberapa personal. Itu nanti bisa jadi tim, bisa untuk tim inti dalam penerapan budaya positif baik di lingkungan sekolah, dari pintu utama sampai nanti masuk ke ruang-ruang kelas bisa diterapkan, bisa berkolaborasi dan nanti bisa berdampak kepada anak didik kita, lingkungan pendidikan kita semakin aman, semakin nyaman, sehingga kondusif untuk pembelajaran baik kita sebagai guru mendidik maupun kepada siswanya. Mungkin itu selama berjuang semoga akan berdampak positif kepada karir panjenengan dan nanti juga berdampak positif kepada teman-teman setelah jenengan lulus dan kawan-kawan, bisa menginspirasi, bisa teman-teman ikut juga dalam CGP yang akan datang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.